Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bu Desti? Alhamdulillah baik Pak Agus. Gimana nih perasaannya hari ini? Hari ini perasaannya semangat sama mungkin agak sedikit deg-degan ya Pak ya, karena terkait dengan coaching yang akan saya lakukan hari ini. Terkait posisi saya juga sebagai coach, harus ada coach yang nantinya harus keluar di potensinya. Luar biasa. Pada kesempatan ini nanti Bu Desti akan menjadi coach untuk Pak Ahmad Saifuddin. Apa nih yang akan dicapai sebagai tujuan untuk coaching hari ini? Ya, tujuan saya menjadi coach hari ini tentunya nantinya saya bisa mendampingi coach saya untuk menemukan potensi yang coach saya miliki yang nantinya bisa digunakan untuk menyelesaikan permasalahan pada coach. Luar biasa. Lalu apa saja yang sudah Ibu persiapkan nih untuk melaksanakan coaching hari ini? Akan menerapkan dengan alur tirta ya? Iya, saya untuk coaching kali ini saya ingin menerapkan menggunakan alur tirta. Yang pertama saya itu adalah tujuan, kemudian ini adalah identifikasi, R-nya adalah rencana aksi, dan nanti pastinya harus sampai ke bagian tanggung jawab. Pada coaching dengan alur tirta tersebut, Bu Desti ingin saya membantu untuk mengembangkan kompetensi inti coaching yang mana nih, antara presence atau hadir sepenuhnya, mendengarkan aktif, ataukah mengajukan pertanyaan yang berbobot. Yang mana nih yang ingin Bu Desti kembangkan dari coaching hari ini? Ya, pastinya saya ingin semuanya dari keempat kompetensi tadi, ketiga kompetensi tadi ikut ini ya Pak, terpantau dengan baik ya, teramati dengan baik, karena pastinya dengan kompetensi-kompetensi tadi yang dimiliki oleh seorang coach itu diperlukan dalam sistem coaching tadi, bukan hanya salah satu ya, tapi semuanya juga berperan penting untuk kompetensi tadi. Oke, saya sangat paham itu nih. Bagaimana penilaian Bu Desti terhadap diri Bu Desti kaitannya dengan kompetensi inti baik present tadi, mendengarkan aktif, dan juga mengajukan pertanyaan berbobot? Jika kompeten itu 10, belum kompeten 0 itu, Bu Desti sekarang posisinya untuk ketiga kompetensi inti coaching itu di posisi berapa nih? Iya, dari tiga kompetensi tadi ya, mendengarkan secara aktif, kemudian hadir secara sepenuhnya, kemudian satu lagi adalah mengajukan pertanyaan berbobot. Menurut saya masih berada di posisi 5. Dan untuk coaching kali ini harapan saya ingin paling tidak di posisi 8 ya Pak ya. Ini luar biasa, saya sangat paham dengan itu. Lalu bagaimana ya rencana Bu Desti agar dapat mencapai posisi 8 tersebut? Ya pastinya dengan menerapkan alur tirta dengan baik ya Pak ya, dan menerapkan di kompetensi tadi di alur tirtanya, semoga nantinya bisa menghasilkan sebuah hasil yang bermanfaat bagi coach saya. Jadi berarti bagaimana nih Bu Desti untuk menerapkan alur tirta tadi pada coaching yang akan dilaksanakan hari ini? Sudah siap ya Bu ya? Insya Allah siap Pak. Mudah-mudahan saya bisa membantu selamat melaksanakan coaching dengan menggunakan alur tirta. Semoga ada peningkatan di kompetensi inti coaching yang bisa Ibu implementasikan hari ini, baik itu presence, hadir sepenuhnya, mendengarkan aktif, dan juga mengajukan pertanyaan bobot. Selamat melaksanakan coaching Ibu, sukses selalu dan selalu sukses. Oke, terima kasih Pak Agus. Nanti kalau berarti saya cut. Nanti saya cut. Saya masih terlihat ya Mas ya? Oke. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Said. Waalaikumsalam, selamat pagi juga Bu Desti. Gimana kabarnya Pak Said? Sehat. Alhamdulillah. Mungkin ini pertemuan beberapa kita ini ya Pak diskusi ya. Tapi kali ini nih Pak, topik atau agenda percakapan kita kali ini apa nih yang mau Pak Said bahas dengan saya? Ini kemarin itu yang di telepon kemarin ya, ada kegalauan dalam hati lah. Intinya apa ya? Melihat kinerja rekan-rekan. Oke, siap. Ya saya sendiri sih belum baik ya, tapi kalau melihat guru-guru yang lain tuh gimana gitu rasanya gitu ya. Atau memang karena kita beda kompetensi ya, yang menjadikan saya mempunyai penilaian tersendiri terhadap kinerja. Ini sih nggak fair juga sih, tapi faktanya dalam hati yang dulu itu. Gitu. Jadi
kalau menurut Pak saya nih, apa yang ingin Pak saya dapatkan dari percakapan kita kali ini? Paling tidak nanti saya akan minimal dapat apa ya, gambaran apa ya sih yang bisa saya lakukan nantinya untuk bisa membantu ya diri saya sendiri dan juga teman-teman yang lain agar lebih apa ya, lebih bertanggung jawab akan tugas saya. Oke, jadi saya bisa tanya lagi ya Pak saya, menurut Pak saya nih, seorang guru ketika dikatakan bertanggung jawab itu yang seperti apa sih Pak saya? Kalau menurut penilaian saya sih, Ya. ya yang pertama dia bisa melaksanakan tupoksinya dengan baik dan benar. Artinya gini, kan ada beberapa kompetensi guru yang harus dilakukan. Yang pertama sebagai pendidik, pembimbing dan pengajar. Kalau kita amati kan rata-rata hanya sebagai pengajar. Ya. Untuk fungsi pembimbing dan pendidiknya agak kurang. Maksud saya bagaimana ketiga fungsi itu bisa berjalan secara bertahap. Itu sih yang pengen nantinya saya capai dan bisa dapatkan. Nah ini dari 3 fungsi guru tadi ya Pak saya, yang menurut Pak saya masih perlu ditingkatkan. Kalau situasi di sekolah Pak saya dari 3 fungsi guru tadi sudah sampai atau di level mana nih, dari 0 sampai 10 mungkin Pak saya bisa ceritakan. Kalau saya tinggal mungkin 6 apa ya? Masih di level 6 ya Pak saya. Oke. Nah ini Pak saya ini sampai level mana ya, nih teman-teman bisa? sempurna sih enggak lah ya. Okay. Minimal maksimal 8 lah sudah bisa masuk. Ya, berarti ada peningkatan ya, sampai dengan 8. Oke. Gini, menurut Pak saya apa nih yang bisa membuat hal tersebut terwujud, jadi dari 6 bisa naik level ke 8 terkait dengan 3 tadi. Yang jelas harus ada keinginan atau motivasi intrinsik dari dalam guru dari masing-masing guru. Ya caranya mungkin ya tadi mulai pengembangan diri ya, yang berkelanjutan atau sebenarnya ada ya, udah ada komunitas tersendiri tentang pengembangan. Cuman faktanya untuk melaksanakannya tertatih-tatih gitu ya. Ya saya sendiri pun kadang masih tergoda juga untuk tidak melakukan. Jadi ya itulah makanya harus ada selain dari motivasi dari diri juga. Kalau kita melihat teman-teman aktif dan otomatis resonansinya juga akan membawa saya untuk ikut bersemangat juga. Ya. Kira-kira ada nggak gagasan atau ide nih dari Pak saya untuk bisa meningkatkan tadi kompetensi guru tadi? Yang pertama mungkin bagi saya sharing dengan sejawat atau lain bahas tentang kinerja masing-masing. Ya kita tahu sendiri lah, kalau kita menilai pasien dinilai jelek, cara kita mengapresiasi hal positifnya. Nah yang itu salah satu juga ingin kita kembangkan juga. Kita gali apa sih hal positif yang ada pada kita, itu kita mengembangkan. Kira-kira yang perlu dipersiapkan untuk proses tadi sharing yang menurut Pak saya itu bisa ya digunakan untuk proses mungkin sharing ilmu dan lain sebagainya. Yang perlu dipersiapkan apa saja Pak saya? Persiapan khusus itu ya enggak begitu. Yang jelas momen yang tepat. Momen yang tepat ya bisa terkait waktu, tempat dan suasana. Agar nantinya proses sharing ataupun bincang-bincang itu bisa lebih fokus dan mengena. Oke, berarti ada momennya ya Pak saya. Nah, kira-kira momennya ini nih, biar bisa memastikan ada momennya atau kegiatan sharing ini berjalan, apa yang Pak saya butuhkan ini, atau kriteria apa saja yang mungkin mendukung apa saja yang Pak saya butuhkan untuk momen terciptanya momen sharing ini? Yang jelas kita cari waktu yang momen waktu yang tepat, misalkan pada saat pembelajaran program itu tidak mengganggu. Bisa jadi memang kita sengaja bikin dia tertentu, yuk kita nongkrong di luar gitu, ya sambil
bisa ngobrol-ngobrol. Oke, apa lagi Pak saya? Kira-kira dukungan dari siapa tadi yang Pak saya perlukan? Yang jelas ya teman-teman sendiri juga ada, cuma juga mungkin nantinya manajemen Iya. pada saat nanti kita sudah ngobrol ada tujuan yang ingin dicapai, kita komunikasikan dengan manajemen dan mungkin dengan teman-teman yang lain. Walaupun awalnya sepinya kecil ya, nanti pada momen tertentu sekian besar, rapin atau apa, kita coba utarakan. Oke, siap. Jadi nih, tadi Pak saya sudah mengutarakan ada sharing yang sebelumnya kecil, bisa juga ada di waktu tertentu yang memang sudah dipersiapkan ya bersama-sama dengan manajemen juga. Apa yang akan Pak saya lakukan setelah ini? Mungkin waktunya kapan akan diselenggarakannya? Kalau menurut Pak saya ini tepatnya kapan ini? Kalau saya pertimbangkan karena ini di bulan depan itu ada tes ya seperti pertengahan semester itu. Nah biasa setelah itulah yang kira-kira di akhir bulan September maksudnya bulan September. Ya bulan ini mungkin itu waktu yang tepat nanti untuk mengajak teman-teman yang sepemikiran untuk ngobrol gitu, awalnya ngobrol. Oke, jadi nih kalau menurut Pak saya nih kita kayaknya sudah mau hampir selesai di akhir diskusi kita nih. Dari diskusi kita tadi yang menurut Pak saya tadi bahwa di awal ada permasalahan terkait dengan kinerja guru. Setelah kita share ini Pak saya mendapatkan sesuatu mungkin ide atau itu tadi dari kita ngobrol kecil ini ya saya ada pemikirannya itu untuk kepengin melakukan sharing dengan teman-teman waktunya. Dari kemarin saya belum kepengin mau kapan, nah ini saya dari Indah ternyata nanti di bulan ini ada kegiatan sekolah, nanti setelahnya mungkin ada mungkin sudah waktu lah ya sampai teman-teman, karena untuk kita sendiri kan nggak sampai puluh waktu lah di sela-sela itu bisa digunakan. Berarti ada hasil dari percakapan kita kali ini kayak saya. Semoga bermanfaat Pak Said. Terima kasih juga ini. Iya, kinerja gurunya juga bisa meningkat dengan tadi dua kegiatan yang Pak saya akan lakukan ya Pak saya. Ada sharing, ada juga kegiatan yang langsung dikhususkan untuk Bapak Ibu guru ya secara langsung. Nah, dua kegiatan ini nantinya saya akan diskusi lagi dengan Pak saya ya bagaimana kelanjutannya ya dengan diskusi berikutnya. Gitu ya Pak saya. Iya, terima kasih Pak. Sama-sama terima kasih atas waktunya Bu Desti sudah mau mendengarkan sharing saya. Terima kasih. Ya, siap Pak saya. Oke. Terima kasih Bu Desti sudah melaksanakan percakapan coaching dengan Alif Tirta untuk pengembangan 3 kompetensi coaching, sense, mendengarkan aktif dan juga pengajuan pertanyaan berbobot. Bagaimana nih menurut Bu Desti terhadap performa dari Ibu kompetensi inti coaching tadi yang sudah Ibu laksanakan saat percakapan coaching dengan Alif Tirta dengan Pak Said? Ya, karena sebetulnya sudah beberapa kali latihan juga, tapi tetap saja sebagai coach saya masih kalau dinilai itu masih dinilai nomor 7 mungkin ya Pak ya untuk performanya. Kenapa menurut Ibu kok Ibu menilai demikian? Karena kalau menurut saya itu belum begitu mahir dalam membuat pertanyaan-pertanyaan berbobot yang bisa menggali lagi lebih dalam lagi terkait dengan permasalahannya Pak saya. Kalau menurut saya Pak ya. Boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya? Boleh Pak, silakan. Terima kasih Ibu. Memang kalau dari pengamatan saya terkait 3 kompetensi inti coaching semuanya sudah ada pada diri Ibu. Presence atau hadir sepenuhnya sudah terlihat bahwa Ibu hadir sepenuhnya dengan tetap menjaga fokus dan ada kontak mata dengan Pak Sae, sehingga Ibu juga memperhatikan betul fokusnya terjaga, artinya Ibu betul-betul hadir baik badan, pikiran maupun jiwa dan raganya dalam pembicaraan coaching ini. Kemudian Ibu juga sudah mendengarkan aktif, artinya pada saat Pak Said menyampaikan jawaban-jawabannya Ibu juga memperhatikan
perhatikan itu. Kemudian mungkin ada yang perlu saya tekankan kembali bahwa untuk mendengarkan aktif itu ada baiknya dengan menerapkan rasa, yaitu receive atau penerimaan, dengan mengambil kata-kata kunci atau menangkap kata-kata kunci dari klien kita atau dalam hal ini coaching. Kemudian A-nya itu knowledge, artinya kita memberi tanda nih bahwa mana kata-kata penting yang biasanya sering disampaikan oleh coaching, biasanya juga dengan ada penekanan, biasanya diberi O ataupun iya yang menekan bahwa itulah kata yang penting. Kemudian S itu summarize, artinya membuat rangkuman setiap kali selesai bercerita, membuat rangkuman untuk memastikan bahwa pemahaman antara Ibu Desti selaku coach dengan Pak Sai selaku coach itu terjadi kesepemahaman. Juga dalam summarize ini menggunakan kata kunci. Dan yang terakhir ask, artinya tetap memberi pertanyaan, dan pertanyaan itu adalah pertanyaan yang terbuka yang memancing refleksi dari saya. Kemudian dilihat dari pemberdayaan yang dilakukan sudah luar biasa. Pak saya juga melakukan refleksi juga dengan bagus. Bagaimana menurut Ibu terhadap pendapat saya itu? Ya, setuju sih Pak. Menurut saya itu juga yang terjadi tadi di proses coachingnya kita memang seperti itu tadi yang disampaikan oleh Pak Agus. Kemudian saya juga melihat ada hal yang kelihatannya perlu dikembangkan nih. Jadi saat saya mengamati Ibu di akhir sesi itu, Ibu membuat kesimpulan, kemudian baru disampaikan, dikonfirmasikan kepada Pak saya selaku coaching, yang mungkin barangkali akan lebih baik ketika kesimpulan itu justru yang membuat adalah coachingnya itu, sehingga itu dari coach itu baru nanti Ibu yang mengkonfirmasikan kesimpulan dari coach itu untuk langkah terbaik untuk penyelesaian terhadap permasalahannya itu bagaimana. Menurut Ibu gimana itu? Iya Pak. Terima kasih masukannya untuk terkait dengan tadi kesimpulan. Ya. Dari diskusi kita ini, apa yang sudah terbayang oleh Bu Desti untuk melakukan peningkatan bagi performa di area ini? Artinya dari ketiga-tiganya yang tadi menyampaikan hanya berada di level 7, padahal kita berharap sampai dengan level 8 atau bahkan sampai 10, yang artinya kita itu betul-betul kompeten dalam hal melaksanakan coaching kepada rekan atau mitra guru kita. Kalau saya sih lebih sering praktik ya Pak. Ketika kita lebih sering praktik jadi coach, kemudian saling sama-sama ya Pak gantian jadi coach dan coaching itu akan lebih meningkatkan kompetensi kita pastinya sebagai coach. Jadi sering latihan itu aja sih Pak. Setuju saya itu. Dan saya pikir barangkali bukan hanya sekedar latihan, mungkin yang terpenting untuk kita mempraktekkan keterampilan coaching dengan alur kita, dengan pengembangan 3 area kompetensi di coaching tadi. Jadi kalau latihan-latihan itu tidak masih simulasi sebenarnya, tapi kalau kita mempraktekkan langsung barangkali nanti bisa meningkatkan kompetensi kita. Kompetensi sebagai coaching, yaitu kita tetap bisa hadir sepenuhnya presence pada saat melakukan coaching, kemudian kita juga mendengarkan aktif, kemudian akan bergabung ke sebuah pemahaman dengan coachingnya, sehingga coaching juga akan tergali refleksinya, kemudian akan muncul optimalnya. Sebagaimana tujuan dari coaching itu sendiri adalah bagaimana si coaching bisa memberdayakan dirinya melalui potensi-potensi yang dipunyanya, sehingga kodratnya itu bisa berkembang dan bisa mencapai keselamatan dan tujuan untuk kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik dia sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Nah, artinya ada learning education atau pendidikan seumur. Saya pikir itu. Terima kasih. Sama-sama Pak Agus, terima kasih. Dan selalu sukses. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cut dulu. Gantian. Ya, gantian.